Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sapaan Firman malam hari ini hadir dengan sebuah tema, menyenangkan hatinya. Kejadian 6 ayat 8 menuliskan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Rasanya tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang. Sejak lahir ke dunia, bayi kecil tak berdaya pun telah dilimpahi kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Dan sang bayi yang merasakan kasih sayang serta perlindungan lelap dalam tidurnya. Apalagi kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Thomas Huxley, seorang ilmuwan Inggris, adalah seorang agnostik. Ia percaya bahwa agama adalah sebuah tahayul yang berbahaya. Suatu hari Huxley bertanya kepada seorang Kristen yang sangat taat, "Apa arti imanmu bagimu?" Orang itu tahu kalau Huxley adalah orang yang skeptis. Kemudian ia menjawab, "Anda sangat berpendidikan dan Anda bisa menentang apapun yang saya katakan." Setelah didesak, maka dengan tulus hati, orang itu menceritakan arti Yesus bagi dirinya. Huxley begitu tersentuh, sehingga ia tidak mampu mendebatnya. Ia berkata dengan sungguh dan tulus, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus." Bukan sebuah kejadian tiba-tiba. Jika pada ayat di atas disebutkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan menyayangi dan mengasihi Nuh. Alkitab menyaksikan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Itulah sebabnya saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan ketentuan-ketentuan yang detail, maka Nuh pun melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dengan iman, Nuh menaati dan melakukan kehendak Allah. Meski dia sadar bahwa dia berada ratusan kilometer jauhnya dari samudera terdekat. Bagaimana akan membawa bahtera jika sudah jadi nantinya? Dan juga bukan perkara yang mudah mengumpulkan segala jenis binatang seperti yang Allah mau. Nuh mempercayai Allah sepenuhnya karena dia membangun hubungan yang intim dengan Allahnya. Secara umum, kita bisa mempercayai seseorang setelah kita mengenal lebih dalam. Bukan hanya sekedar tahu, dan orang tersebut kita anggap dapat diandalkan. Pengenalan dan kedekatan inilah yang melahirkan cara pandang yang sama antar sesama manusia. Itulah best friend atau sahabat sejati dalam hidup kita. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, pemilik dan pemelihara hidup kita. Bukankah itu sebuah jaminan akan pribadi yang dapat diandalkan? Bukankah Allah sangat layak untuk kita jadikan best friend dalam hidup kita? Allah mengizinkan kita mengalami kesusahan, dan Allah pula yang izinkan kita mengalami sukacita yang melimpah. Pergumulan hidup manusia tidak terjadi secara liar, namun dalam iman dan pengenalan yang dalam akan Allah,
Semua itu ada dalam kontrol Allah. Akan membuat hidup kita kuat di tempa pergumulan dan dimatangkan oleh sukacita daripadanya. Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu tertulis dalam Mazmur 25 ayat 14. Saudaraku, Dia sedia menanti saudara dan saya. Kini saatnya kita menghampiri Dia dan menjadikan Allah sebagai best friend, sandaran dalam hidup kita. Dan seperti Nuh, kita pun dapat menikmati kasih karunia dari Allah. Mari kita meneladani Nuh dengan taat dan menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan